Hari yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Kristianto dari Palangkaraya. Selamat pagi, Ko Tony. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ko Tony. Selamat pagi. Selamat pagi buat Bapak Gembala, sahabat saya James, dan Ibu Gembala, dan seluruh yang hadir pada pada pagi hari ini. Ya, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau sharing dulu pengalaman seminggu ini yang menjadi inspirasi menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu lalu saya mengalami rasanya seperti ada gangguan di tubuh. Kalau nggak mau bilang itu sakit. Karena bisa beraktivitas, pas juga bertepatan ada pemakaman. Saya harus memimpin untuk pemakaman. Dan dalam kondisi rasanya ada sesuatu yang nggak beres di perut gitu. Belum pernah saya seperti itu. Dan singkat cerita, saya berusaha untuk memimpin pemakaman sampai kemudian selesai dari pagi sampai sore itu. Baru pulang dan masih gangguannya, rasanya nggak enak perut itu. Ya, mohon maaf ya, rasanya seperti mau buang air besar itu, tapi nggak ada yang keluar. Sudah berkali-kali ke kamar mandi, tapi sakitnya tetap di situ-situ aja, nggak ada yang keluar. Jadi itu aneh. Saya ngalaminnya selama 3 hari itu, dari Jumat sampai Minggu. Ya, sampai ibadah pagi di gereja, masih kayak gitu, nggak enak. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, ada nggak beres apa nih. Tapi memang berkembang, bukan hanya rasa seperti buang air besar, tapi juga seperti buang air kecil. Dua-duanya bermasalah, depan belakang. Aduh, nggak enak sekali rasanya. Singkat cerita, akhirnya hari Minggu itu selesai dari gereja, saya langsung tidur. Tidurnya ya pokoknya dari jam 2 siang saya tidur setidur-tidurnya itu sampai jam 6 sore. Saya kebangun karena rasa pengen buang air kecil. Kayaknya udah kebelet banget gitu. Jadi saya bangun dan rasa ada yang muter di kandung kemih, kayak rasanya muter gitu, dan setelah buang air kecil rasanya kencing saya itu kurang cukup untuk tanggung gitu, ada sesuatu yang nyangkut. Jadi saya udah bisa tebak-tebak nih, wah ada masalah kali nih, batu ginjal kah, apakah gitu. Jadi ya duduk aja jadi nggak bisa, gara-gara ada yang nyangkut itu. Ada sesuatu yang nyangkut di saluran kencing saya. Jadi saya minum banyak di hari Minggu itu. Setelah sekitar 4 kali kencing lagi, ya, dan sengaja saya kencingnya nggak di kloset, saya kemudian kencing di lantai kamar mandi aja untuk ngecek kalau dia keluar, karena rasanya ya pasti keluar lah, karena sudah di ujung seperti itu dan nyangkut. Ya saya banyak-banyak minum dan akhirnya itu setelah kencing lagi dan keluarlah rasa brrr, seperti itu, seperti apa, sesuatu yang keluar lah, brrr gitu di kencing saya. Ya, ya karena di lantai saya nggak lihat apa-apa, saya cuma lihat air kencing saya aja. Ya udah saya, ya mohon maaf juga lagi nih, saya langsung gosok-gosok di lantai. Wah, lantainya rasa berpasir. Jadi ya setelah itu lega akhirnya. Dan sampai sekarang
Ya, saya baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Jadi mungkin itu yang nyangkut di kandung kemih saya. Berapa tahun yang lalu, sekitar 7 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah, saya pernah juga ngalamin gitu, tapi nggak sakit perut, nggak ada sakit apa-apa. Tiba-tiba kebangun pagi-pagi subuh jam 3 pagi gitu, rasa seperti mau kencing, gara-gara kebelet gitu. Saya sampai kencingnya di tempat sampah di kamar gitu. Saya nggak sempat ke kamar mandi. Udah kayak mau ngompol gitu rasanya. Jadi udah saya nggak tahan, saya kencingnya di tempat sampah. Ya habis kencing ya saya balik tidur lagi karena masih ngantuk gitu. Sekitar jam 3 pagi gitu. Ya bangun pagi lagi saya penasaran lihat kayaknya ada sesuatu yang keluar deh tadi. Yang pertama itu keluar rasa kayak jarum pentol gitu. Saya lihat pas ya tempat sampahnya masih bersih kan, pakai plastik gitu tas kresek. Saya cari-cariin. Oh, rasanya seperti ada kayak jarum pentol gitu, sebesar jarum pentol. Saya pegang hancur dia. Nah, yang kemarin karena gejalanya lebih berat, saya nggak kepikir situ. Tapi karena udah merasa akhirnya ada sesuatu yang muter lagi di kandung kemih saya, udah saya tebak-tebak, jangan-jangan kambuh lagi. Tapi syukurlah keluarnya jadi pasir-pasir gitu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ya pertolongan Tuhan lah. Jadi dia nggak terlalu berat. Tapi ini yang bikin saya berpikir ya namanya juga pendeta kan, selalu mengait-ngaitkan dengan kerohanian gitu ya, dengan firman Tuhan. Jadi saya pikir-pikir benda-benda yang ada di tubuh saya itu yang seperti serbuk-serbuk, saya ngerasain tuh kayak serbuk ya. Sorry lagi ya, sampai sekarang saya masih, kalau saya sempat ada botol kosong, saya kencing di botol untuk ngecek-ngecek gitu. Saya liatin ya, kencing di botol air mineral yang kosong tuh saya ngecek-ngecek. Dan memang kencing saya itu ada kayak kristal-kristal gitu yang melayang-layang di kencing saya itu. Ya, saya nggak tahu kencing orang lain karena saya nggak sempat ngeliat kencing orang lain. Apakah bening atau gimana? Saya nggak tahu. Nanti coba James lihat kalau kencing nanti lihat bening atau enggak. Saya nggak. Tapi sampai sekarang saya lihat-lihat gitu. Jadi saya pikir benda ini kecil, tapi ini ganggu banget. Benar-benar nggak enak. 3 hari itu saya sampai bilang sama istri saya, nggak pernah kayak gini. Saya nggak pernah sakit perut kayak begini. Saya suka makan sambal, sebanyak apa makan sambal, selesai di kamar mandi gitu. Jadi nggak pernah dipakai 3 hari gitu. Istri saya udah wanti-wanti, stop makan sambal, stop minum kopi, stop minum teh, macam-macam. Ya, saya malah udah kasih tahu istri saya kalau apa-apa yang parah udah relakan aja. Saya udah kasih pesan-pesan sama dia. Sudah sorry kalau ada saya ngerasa kayaknya lemes banget gitu, heran sekali ini. Tapi kelihatan badan sehat. Itu yang saya bikin berpikir, kelihatannya kalau di jasmani aja, ada benda yang asing di tubuh kita, di tempat yang tidak tepat, dan bendanya ini kecil. Saya sampai nggak bisa lihat, saya pakai kacamata, saya nggak lihat. Jadi sampai saya pegang-pegang lantainya, oh baru rasa ada kayak berpasir gitu. Pasirnya saya ambil memang kayak pasir lembut gitu. Jadi saya berpikir, kalau jasmani seperti itu, bagaimana dengan kerohanian ya? Dan tiba-tiba itulah yang terjadi. Tuhan memberikan inspirasi, dan inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya akan mulai untuk share screen saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan dari apa yang ya menjadi pengalaman selama 1 minggu ini yang menjadi inspirasi ya. Tuhan tolong kita juga sama-sama bisa belajar. Baik, saya akan mulai. Ya, Tuhan memberikan ide untuk sekaligus juga kita membahas
pelajaran tentang sesuatu yang kadang-kadang kecil, tapi itu membuat kita tidak waspada dalam kerohanian kita. Ya, ada sebuah pelajaran yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 5 ayat 7-9 dicatat seperti begini. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi saya teringat benda yang kecil yang berpengaruh besar. Ya, benda kecil yang ada di tubuh saya itu ya syukur bisa keluar, tapi rasanya sih masih belum bersih banget nih. Tapi saya berdoa supaya Tuhan ya izinkan untuk ya dipulihkan lah supaya bersih lah semua. Ya, tapi bagaimana dengan kerohanian? Ya, seringkali kita kalau sakit fisik ya pusing mau cari obat atau apa, kita udah bingung, kita udah tahu ada yang nggak beres sama fisik kita. Masalahnya adalah kalau kerohanian. Kalau dalam kerohanian kita ada sesuatu yang mengkontaminasi dan benda-benda itu kecil-kecil, kita tahu ada yang nggak beres dengan itu, tapi orang bisa melihat kita baik-baik saja. Malah kita pun bisa menipu diri kita bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi nggak ada yang masalah sama diri kita atau kerohanian kita. Ternyata di dalam Alkitab ada contoh yang bisa kita lihat. Contoh seorang tokoh yang bisa kita lihat jika dia tidak waspada, dia bisa menjadi model seperti apa yang dijelaskan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 7-9 ini. Model orang yang kelihatannya rohani, dekat dengan Tuhan, mempunyai potensi besar dalam kehidupan rohani, tetapi dia tidak waspada dengan kontaminasi. Ya, dosa-dosa dalam tanda petik ya, dosa-dosa kecil yang ada dalam dirinya dan dia biarkan sehingga akhirnya berakibat fatal. Ya, tokoh itu adalah Yudas Iskariot. Kita langsung saja untuk melihat mengapa Yudas Iskariot ini bisa jatuh padahal dia adalah seorang murid Tuhan. Dia adalah seorang rasul yang langsung dipilih oleh Tuhan. Tapi dia bisa mengkhianati Tuhan. Yang pertama, Yudas ini memiliki sifat yang tamak. Ya, tamak itu serakah, rakus. Ya, saya akan bacakan dalam Matius pasal 26 ayat 14-25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku."
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, Yudas Iskariot dijelaskan dalam Matius pasal 26. Dia adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dan dia sudah mendatangi imam-imam kepala dan mencoba untuk melakukan sesuatu tentang Yesus kepada mereka. Dan singkatnya terjadi kesepakatan, harganya 30 keping perak untuk menyerahkan Yesus. 30 keping perak itu dihitungan sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencoba untuk mengkonversikannya, ya, baru hari ini saya coba cek harganya, masih pakai harga kemarin. 1 sikal itu, ya, itu konversinya 11,4 gram. 30 sikal perak itu berarti 342 gram perak. Dan harga perak untuk hari kemarin itu 9.803 per gram. Jadi kira-kira kalau 342 gram itu harga untuk hari ini kira-kira Rp3.352.626 itu harganya Yesus. Nggak terlalu mahal dan nggak istimewa. Karena di dalam Alkitab 30 keping perak itu adalah upah harian untuk seorang gembala. Yang pada zaman Sakaria ditulis seperti itu. Ya, Sakaria mendapatkan upah sekian, 30 keping perak. Ada dalam Sakaria 11 ayat yang ke-12. Dan di dalam kitab Keluaran, harga 30 keping perak itu bukan untuk sesuatu yang hebat pada masa itu, karena itu adalah harga seorang budak. Itu ada dalam Keluaran 21 ayat 32. Jadi Yesus yang seorang guru, seorang panutan, seorang nabi yang dianggap pada waktu itu yang membuat mujizat luar biasa, Yudas Iskariot sepakat hanya dengan harga 30 keping perak. Dan itulah yang terjadi. Sehingga masih dalam pikiran rasional kita, bagaimana mungkin seorang Yudas Iskariot yang adalah orang pilihan Yesus sendiri bisa mengkhianati dia. Jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Ya, bagaimana Yudas Iskariot yang dipilih oleh Yesus itu bisa mengkhianati Yesus? Jika kita lihat dalam kehidupan Yudas Iskariot sehubungan dengan dia ada bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun kira-kira, dia belajar mengikuti Yesus. Yudas Iskariot ini tipe yang tidak mau diproses. Ya, untuk melihat bahwa dia memang orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, itu tidak diragukan lagi, karena memang Yesus sendiri mengakui itu. Dan pada awalnya ketika Yesus memilih dia, memang Yudas Iskariot punya potensi yang sama dengan 11 orang lainnya yang Yesus lihat bisa dibentuk untuk menjadi rasulnya. Dan Yesus juga sudah memperingatkan Yudas berulang-ulang bahwa dia harus bisa dibentuk, dia harus bisa diproses. Yesus memberikan peringatan kepada dia bahwa satu orang di antara 12 murid ini akan menyerahkan dia. Dan ini bukan peringatan yang pertama dan terakhir. Sebelumnya Yesus juga pernah memberikan peringatan kepada Yudas. Bahkan saat di detik terakhir Yudas ingin menyerahkan dia di malam ketika mereka selesai perjamuan makan,
Sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus sudah memperingatkan Yudas lagi. Jadi dari awal Yesus memilih Yudas dan Yudas ikut dengan Yesus, masalahnya adalah pada Yudas. Yesus mau memproses dia untuk menjadi pengikutnya yang setia, tapi Yudas menolak pembentukan itu. Ya, terbukti berikutnya lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada masalah dalam diri Yudas Iskariot, dalam ikatan dia dengan Yesus dan juga dengan teman-temannya. Dalam Matius pasal 26 ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sampai di titik ini pun, Yudas masih menganggap Yesus hanyalah seorang rabi. Ya, Yudas Iskariot tidak pernah menyebut Yesus dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot dan hubungannya dengan Yesus dan murid-muridnya juga, ikatan persekutuan mereka tidak begitu dekat. Nanti saya akan jelaskan. Bukan hanya masalah ikatan emosional, tapi ada masalah dengan geografi tempat tinggal Yudas Iskariot. Sehingga dia merasa, ya mengikut Yesus, ya mengikut Yesus saja. Dia tidak pernah hidup di dalam persekutuan itu bersama-sama dengan Yesus dan bersama-sama dengan teman-temannya sesama rasul. Ya. Dalam Roma 8 ayat 9 dijelaskan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi dia ada di situ, tapi dia tidak connect, tidak berhubungan baik, dan tidak belajar Yesus itu siapa dan teman-temannya itu siapa selama 3,5 tahun. Ya. Jadi kejatuhan Yudas Iskariot pada kematian yang kekal, yaitu kepada pengkhianatan dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, itu adalah atas pilihannya sendiri. Buktinya dalam Yohanes 12 ayat yang keempat mulai sampai ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6, Rasul Yohanes menjelaskan Yudas Iskariot itu seperti ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi, bukan masalah dia hanya sekedar tidak connect, tidak mau diproses, tapi selama dia mengikuti Yesus, ternyata ada keinginan-keinginan untuk ya memuaskan dirinya dengan mencuri, dia korupsi dari kas yang dipercayakan kepada dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini sudah dipilih oleh Yesus. Orang ini sudah diangkat menjadi rasul oleh Yesus. Dipercayakan tugas yang spesial, bendahara, memegang kas. Tapi ketamakannya dan ketidakhormatannya dia kepada Yesus ditunjukkan dalam kejadian ketika Maria menuangkan minyak narwastu seharga 300 dinar, Yudas Iskariot marah dan melarang itu. Dia menganggap Yesus tidak layak dapat minyak yang harganya 300 dinar. Dia mencoba untuk mengalihkan, coba pikirkan orang miskin, padahal bukan orang miskin yang dia pikirkan. Dia menganggap jika boleh uang 300 dinar itu disumbangkan ke kas mereka dan dia yang bisa menguasai uang 300 dinar itu. Itu karena ketamakannya. Bayangkan ketidakhormatan dia kepada Yesus. Dia baru melihat Lazarus dibangkitkan loh. Lazarus sudah mati 4 hari. Orang bilang dia sudah busuk. Yesus bangkitkan di depan matanya. Tetapi Lazarus tidak punya hormat kepada Yesus.
nggak tahu. Seharusnya dia yang mendorong orang sebagai rasul, dia yang seharusnya mendorong orang untuk respect pada Yesus. Tapi tidak. Dia tidak punya relasi yang begitu erat untuk memahami siapa Yesus. Jadi ini yang pertama yang kita lihat, dia serakah, dan bagaimana dia bisa serakah ya karena dia tidak mau diproses dan nggak ada relasi dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah mengapa Yudas Iskariot bisa mengkhianati Yesus, karena dia tidak cinta Yesus. Ya, melanjutkan dari apa yang kita lihat terakhir kali dalam Yohanes pasal 11 tadi, dia memang tidak ada respect dengan Yesus. Dan mengapa hal ini terjadi? Ini yang tadi yang saya akan jelaskan. Dalam Matius 10 ayat 1-4 dijelaskan seperti ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hebat sekali sebetulnya potensi yang diberikan kepada rasul-rasul Yesus. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi kita bisa cek dari nama Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot, nama Iskariot ini berarti laki-laki yang berasal dari Keriot. Ya, Iskariot itu adalah seorang laki-laki yang berasal dari Keriot. Ya, jadi misalnya nama saya Tony orang Bali, atau sekarang saya jadi Tony orang Palangkaraya, seperti itu. Jadi saya asal dari Palangkaraya. Jadi dari sini kita bisa lihat satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea adalah Yudas Iskariot. Di dalam peta ini kita bisa lihat bahwa dia berasal dari tempat yang agak jauh dari Galilea. Dia dekat dengan Yerusalem. Maka dari itu Yudas, ya, orang yang paham dengan lingkungan Yerusalem dan sekitarnya. Itulah sebabnya maka dia diberikan kepercayaan menjadi bendahara, karena dia yang tahu belanjanya di mana, karena pergerakan Yesus dan murid-muridnya lebih banyak di Yerusalem dan sekitarnya. Ya, Yudas juga menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang Galilea ini yang datang dari luar kota. Tetapi ada satu yang menarik dari sikap orang-orang yang ada di luar kota Galilea, begitu. Ketika melihat orang Galilea, mereka memiliki satu pandangan yang kurang baik tentang Yesus. Ya, sorry, bukan hanya tentang Yesus, tapi tentang semua orang yang berasal dari Galilea. Ya, saya ternyata belum masukkan ayatnya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat ayatnya, ada di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-46. Di situ Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi orang-orang pada masa itu ketika melihat Nazaret, ketika melihat orang-orang yang ada dari Galilea, Nazaret itu daerah yang ada di Galilea, mereka mempunyai stigma atau image bahwa orang-orang di situ itu orang-orang yang lebih rendah nilainya. Orang-orang yang lebih, ya secara geografi itu daerah yang lebih pinggiran, begitu. Sehingga inilah yang membuat Yudas Iskariot merasa dia lebih spesial daripada Yesus dan murid-muridnya.
Ini secara geografi. Tetapi secara daerah juga, Keriot ini dikenal sebagai daerah tempat orang-orang Yahudi yang radikal melawan penjajah Roma. Jadi selain Yudas Iskariot ini merasa diri orang yang lebih, katakanlah dalam tanda petik, lebih kota daripada orang-orang udik di Galilea, dia merasa ini adalah kesempatan yang baik. Dia bisa menyusun kekuatan untuk menghalau penjajah Roma yang dibencinya. Jadi mengikut Yesus yang adalah orang fenomenal, di mana Yesus membuat mujizat, Yesus bisa melakukan hal-hal yang hebat dan besar. Jadi dia mencoba untuk berusaha ikut dalam rombongan itu, siapa tahu suatu saat Yesus mau untuk menjadi raja dan menggulingkan pemerintah Roma, sehingga kerajaan Daud bisa kembali lagi dinaikkan oleh Tuhan. Itulah harapan dia dalam dirinya sebagai seorang Yahudi radikal yang benci dengan pemerintahan Romawi. Ya, dan dia bukan satu-satunya orang yang mempunyai pikiran seperti itu. Dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 bisa menjadi bukti bahwa orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus yang melakukan mujizat yang kelihatannya memang mempunyai keilahian, sifat keilahian, tapi mereka hanya ingin mengangkat Yesus sampai kepada tahap raja. Ya, saya bacakan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15 cukup menarik, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang-orang Yahudi pun mengejar Yesus. Ya, setelah Yesus memberi makan mereka 5.000 orang lebih diberikan makan, mereka pikir kekuatan ini wah penting sekali untuk perang. Bayangkan jika perang, logistik sudah nggak ada masalah, hanya dengan 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Ya, dengan mujizatnya Yesus bisa memimpin pergerakan yang hebat, ya, dengan tentara dan sebagainya. Ya, coba lihat dalam Matius pasal 26 ayat 52 sampai 54. Sampai di detik terakhir pun murid-murid masih menyangka Yesus akan memimpin sebuah pergerakan pemberontakan, menghancurkan pemerintahan Romawi. Makanya Petrus mengangkat pedang dan dia pikir ini saat untuk perang. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Yesus. Coba lihat dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan yang membuat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus karena dia tidak mengikuti Yesus dengan cinta. Dia mengikuti Yesus karena ada misi terselubung dalam tanda petik itu yang dia berharap Yesus bisa melakukan kehendak mereka, sang pemberontak-pemberontak ini, menjadi pemimpin pemberontakan, menjadi pembebas bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi, ya. Tetapi akhirnya Yudas kecele karena Yesus bukan memimpin pemberontakan, malah dia menyerahkan dirinya. Ketika dia ditangkap tidak ada perlawanan. Yesaya berkata seperti domba yang keluh. Dia dibawa ke pembantaian. Ini di luar dari ekspektasinya. Yudas berharap memang betul Yesus panggil 12 pasukan malaikat. Yesus memang memimpin pergolakan, dia ingin supaya
terjadi kegerakan massa ketika Yesus bisa menggerakkan massa untuk melakukan kehendaknya. Jadi dia pikir begitu. Kecewalah dia. Yudas salah perhitungan. Dia salah memahami dan salah mengenal pribadi Yesus. Ya. Kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Itulah yang terjadi dengan dia. Dia kecewa karena berharap Yesus melakukan perlawanan, tapi ternyata Yesus membiarkan dirinya disalibkan dan mati. Akhirnya dia menyesal. Ternyata skenario yang disusunnya berharap Yesus memimpin perlawanan tidak terjadi. Malah fatal. Yesus dihukum mati ternyata. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah rancangan dari Yudas. Ini adalah rencana dari Yudas yang tidak terjadi, yang gagal total. Akibatnya fatal bagi dirinya sendiri. Bukan hanya kena ke orang, tapi juga penyesalan kepada diri sendiri. Dan sampai dia mati gantung diri. Ya, sehingga penting bagi kita, pelajaran ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwa mengikut Yesus itu adalah untuk mengenal Yesus dan melakukan kehendaknya. Mengikut Yesus bukan untuk melanggengkan, ya. Saya tadi bingung milih kata melanggengkan. Bukan melancarkan kehendak kita. Jadi keliru besar jika kita menganggap bahwa mengikut Yesus adalah untuk memuaskan keinginan kita. Karena mengikut Yesus itu adalah bukan untuk memuaskan keinginan kita. Mengikut Yesus adalah untuk memuaskan kehendak Bapa. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Semua dalam rencana Bapa. Semua dalam kehendak Bapa, bukan kehendak manusia, bukan skenario manusia. Dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu rencana Bapa. Itulah rencana Yesus. Dia ingin memenuhi kehendak Bapa ini, supaya kita selamat, bisa sampai di sorga. Ya, itulah sebabnya dia tidak memimpin pemberontakan, itulah sebabnya dia tidak mengangkat pedang. Karena rencana dia beda dengan rencana Yudas Iskariot. Dan ini yang kita lihat, kengerian dari memaksakan kehendak sendiri. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Apa yang membuat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus? Dia punya visi sendiri. Ini lucu. Dia sudah masuk dalam lingkungan murid-murid Yesus, tapi dia punya rencana sendiri. Ya, ini mengulangi apa yang tadi sudah saya jelaskan. Dalam Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Malah rencana atau visi sendiri itu lebih parah lagi, ditunggangi oleh iblis. Kacau sekali sudah jadinya. Padahal dia ada dalam orang-orang pilihan itu. Padahal dia punya kesempatan untuk masuk mengikuti rencana Bapa. Tapi tidak, dia punya rencana sendiri. Bahkan rencana itu ditunggangi oleh iblis. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang terjadi. Ya. Yudas Iskariot, seorang patriot yang ingin membela bangsanya, ingin menghancurkan bangsa Romawi, memerdekakan orang Yahudi, tapi dia menerima 30 keping perak untuk ongkos menyerahkan Yesus Kristus. Jadi, bukan hanya sekedar dia
mau uang saja, mata duitan saja. Tapi lebih dari itu, dia punya rencana-rencana bahwa dengan penyerahan Yesus terjadi pemberontakan, terjadi pergolakan, sehingga bangsa Romawi ini terguling. Dan dia kecewa. Karena apa yang terjadi dengan Yesus bukan seperti apa yang ingin dia lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan ternyata yang terjadi. Ya. Saya sedih ketika memikirkan ini. Karena sebuah tragedi. Tragedi Yudas adalah bahwa ia menolak untuk menerima Yesus sebagaimana adanya. Dan berusaha untuk membuat Yesus menjadi seperti yang ia inginkan. Dia sendiri nggak mau dibentuk oleh Yesus. Tapi dia berusaha untuk membentuk Yesus seperti yang dia mau. Padahal aturan gamenya, ya, aturan permainannya untuk mengikuti Yesus, bukan Yesus yang diubah oleh kita. Yesusnya sudah sempurna, kita nggak bisa ubah dia. Kita yang harus diubah oleh Yesus. Ya, kita tidak bisa memanipulasi Yesus. Kita nggak bisa menggunakan Yesus untuk melancarkan dia mencapai tujuan-tujuan kita. Yesus bukan jadi barang atau tools untuk kita menghapus-hapusi orang atau keadaan supaya keinginan kita ini terjadi, tidak bisa. Kita yang harus tunduk kepada Yesus untuk melakukan tujuan-tujuannya. Jadi ini sebuah kengerian, sebuah tragedi besar ketika seseorang mengira bahwa dia tahu lebih baik daripada Allah. Dia pikir dia bisa ngatur lebih baik daripada Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa ngatur sesuatu lebih baik daripada Allah? Dan itu yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Yudas sudah diberikan peringatan. Dan pada detik terakhir pun di malam itu Yesus sudah memberikan peringatan kepada Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 26 sampai 30. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi itu kejadiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir kali akhirnya Yudas ada di kumpulan teman-temannya dan di kumpulan Yesus. Dia pergi dan setelah itu akhir hidupnya. Adalah sebuah ironi yang menyedihkan ketika seorang pelayan Tuhan menjadi melenceng malah ketika mengetahui betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Ya. Jadi ngeri sekali ini. Di ujung dari pengenalan Yudas kepada Yesus. Sudah 3,5 tahun dia melayani bersama dengan Yesus. Dia sudah tahu kekuasaan Yesus. Dia sudah tahu Yesus pembuat mujizat dan Yesus hebat. Tetapi gara-gara dia tahu Yesus berkuasa, malah tumbuh dalam hatinya sebuah keinginan yang menyimpang untuk menggunakan kuasa Yesus. Untuk menggunakan pribadi Yesus. Bukankah ngeri jika Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang Kristen yang tahu sebagai orang Kristen, tadi kita berdoa dan saya dengar ada begitu banyak doa yang luar biasa menaikkan pujian kepada Tuhan, di mana Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan yang memberikan kita kuasa dan sebagainya. Tapi gara-gara tahu itu, kita malah ingin menyalahgunakan kekuasaan itu. Kan ironi. Dan ini bukan terjadi kepada Yudas saja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat dengan Yakobus dan Yohanes, ketika mereka tahu Yesus itu siapa, mereka malah bawa ibunya untuk datang. Dan mereka minta
supaya mereka diizinkan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kalau nanti di kerajaan Allah. Yohanes pernah minta kepada Yesus untuk minta kilat diturunkan dari langit. Gara-gara ada orang yang menolak mereka. Kuasa Yesus itu bukan untuk disalahgunakan. Ini ngawur sekali ini orang-orang seperti ini. Ya. Jadi mengikut Yesus itu bukan untuk menerima. Kita tahu Yesus itu berkuasa, Yesus itu mempunyai mujizat, Yesus itu besar. Kita mengikut Yesus itu bukan untuk menerima lagi, karena kita sudah terima. Kita sudah terima keselamatan. Kita sudah terima berkat, bisa dibimbing dan bina, dilindungi, dicukupi, dan sebagainya di dunia ini. Nanti mati pun masuk surga. Apalagi yang kita mau? Mengikut Yesus itu bukan untuk mendapat. Tapi mengikut Yesus itu adalah untuk memberi sekarang. Kita melayani dia. Dalam Yohanes 12 ayat 25-26, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Sudah dikasih keselamatan ketika melayani Yesus, ketika sudah memberi pelayanan yang terbaik, mendapat hormat lagi dari Bapa. Kurang apa lagi? Ya, jadi tidak pada tempatnya lagi untuk meminta kehormatan atau kepuasan lebih daripada itu, karena Yesus sudah menyediakan puncak kepuasan itu bagi pengikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengikut Yesus bukan untuk mendapatkan lagi, karena kita sudah mendapat, tapi mengikut Yesus adalah memberi. Kita berusaha melayani dengan baik. Kita berusaha untuk mengasihi lebih lagi. Kita memberikan waktu lebih lagi. Karena hidup kita ini, Galatia menulis, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Malah dalam Efesus 2 ayat 8-10 dijelaskan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan untuk tambah-tambah lagi, tapi untuk memberi, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah ada rencana besar bagi Allah dalam hidup kita. Ketika kita dapat keselamatan, diizinkan masuk menjadi murid Dia, pengikut Dia. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nggak usah keluar-keluar lagi. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, ya. Mengikut Yesus itu memikul salib, ya. Orang yang nggak mau pikul salib itu nggak layak bagi Yesus. Bukan kata saya, bukan kata manusia, Tuhan sendiri yang bilang begitu. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan ketika mengikut Yesus. Dan itulah ironi dari Yudas Iskariot, yang namanya indah sebetulnya. Yudas ini namanya berarti memuji. Tetapi karena dia ingin sesuatu yang lebih, karena dia membiarkan selama 3,5 tahun, ada riak-riak kecil, ada butir-butir pasir gitu yang mengkontaminasi kerohaniannya, dan dia tidak mau keluarkan itu, dia tidak mau berubah, dia tidak mau dibentuk, berbahaya sekali akhirnya bagi dirinya. Fatal akibat sakitnya dia itu. Jadi mengkhianati Yesus bukan hanya murtad, tapi yang paling mengerikan dan berbahaya ketika mengikuti Yesus, ya, ketika tetap bergereja, tetapi dia diselubungi dengan motivasi yang salah. Dia ingin melakukan kehendak dagingnya. Dia ingin melakukan kehendak pribadinya. Tidak mau diproses hati dan karakternya. Tidak mau dimurnikan motivasinya. Yesus memberikan kesempatan kepada semua muridnya untuk berubah, untuk semakin dibentuk. Tapi Yudas tidak. Menyesal pun dia, akhirnya dia bunuh diri. Kematiannya mengerikan. Jadi inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6-8 dijelaskan begini. Kemegahanmu tidak baik.
Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ini yang menjadi berkat bagi saya. Saya terpikir badan saya aja, saluran kemih saya saja, kalau nggak murni, nggak bersih, sakit. Ya, mungkin sakitnya nggak seberapa dibandingkan yang sudah jadi. Ada orang yang punya sakit. Saya pernah lihat ada seorang hamba Tuhan dioperasi, keluar dari operasi batu ginjal gitu, 7 kayak kerikil-kerikil, kayak lebih besar dari kelereng. Saya mungkin masih pasir-pasir, tapi itu aja udah sakit banget. Menderita saya. Saya nggak mau lagi seperti itu. Ya. Tapi bagaimana dengan kerohanian kita? Saya sedih kalau memikirkan kita biarkan ketika kita melayani dengan tidak tulus. Ketika kita memberi, kita melayani dengan motivasi yang lain. Dan kita anggap hal yang biasa ketika kita nggak ibadah hari Minggu. Kita anggap hal yang biasa ketika kita mau menjauh-jauh dari persekutuan. Hal yang kecil, kan? Hal yang biasa besok bisa lagi, minggu depan bisa lagi. Hal yang kecil ketika mendendam, hal yang kecil ketika tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, dan sebagainya. Kita pikir itu hal yang kecil. Jika tidak diselesaikan, fatal akibatnya. Ini ada kutipan, bukan ayat Alkitab. Ini adalah sebuah pepatah yang biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat. Yudas Iskariot itu punya pendeta yang terbaik, punya pemimpin yang terbaik, punya penasehat yang terbaik, punya guru yang terbaik. Tapi dia tetap gagal. Karena itu masalahnya bukan pada kepemimpinan di gereja yang biasa kita datangi. Kalau karakter kita tidak berubah, kalau hati kita tidak berubah, kita akan tetap sama dengan ragi-ragi yang lama itu. Berapa tahun pun kita mengikuti Yesus dan jadi Kristen, kita berbahaya. Karena itu pada pagi hari ini, kalau kita sudah belajar ini, saatnya kita untuk kontrol, check up kerohanian kita, dan bersih-bersih. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, kita berdoa sebentar ya untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik dari GPDI Grand Bethany Berau dan dimanapun cabang-cabang mereka, dan jika ada jemaat Philadelphia juga yang ikut, Tuhan juga berkati. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan kesempatan, berkati saudara kami James, suami, istri, anak-anak, Tuhan menolong mereka dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Puji Tuhan ya. Kita mendapat banyak pagi hari ini ya. Luar biasa. Ada banyak pembukaan rahasia firman Tuhan dan sangat dalam namun aplikatif dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita terhadap Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih banyak Ko Tony. Dan selanjutnya saya serahkan dulu kepada co-host untuk pengumuman, kesaksian, dan lain-lain. Ya, salam. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi tubuh-tubuh Kristus yang baru pertama kali bergabung. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari mengetik di kolom chat dengan format nama pertama hadir. Contohnya, Tian pertama hadir.
Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang rindu didoakan secara khusus, rindu untuk dilayani, silakan ketik di kolom chat dengan format Tian rindu dilayani. Untuk Kompak Balita dan Indria 1, usia 0 sampai 7 tahun, setiap hari Rabu jam 5 sore dan hari Sabtu jam 7 malam. Link ID Zoom ada tertera, bisa di screenshot. Untuk Kompak Anak Madya dan Indria 2 kelas 2 sampai 6 SD setiap hari Selasa jam 7:30 malam. ID Zoom dan password sudah tertera. Dan Kompak Anak Abalok, meeting ID dan passwordnya sudah tertera, di mana setiap hari jam 9 sampai jam 9:30 malam. Untuk Kompak Bapak, Senin, Rabu, dan Jumat, jam disesuaikan. Dan bagi Bapak atau Ibu yang belum bergabung dalam Kompak dan rindu memiliki Kompak, silakan join. Dan untuk Kompak Ibu, hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2 siang. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada selanjutnya. Baik, terima kasih Stefani atas sharing firman-nya. Ya, terima kasih juga buat Pak Pendeta Tony yang telah membagikan sharing-nya. Puji Tuhan ya, saya juga merasa terberkati dengan apa yang dibagikan Pak Tony ya, bahwa bukan kita seberapa lama kita bergereja atau pelayanan, tapi bagaimana kita membuka hati kita untuk benar-benar mau diproses oleh Tuhan. Ketika kita juga hidup kita mau diproses oleh Tuhan, maka begitu juga banyak yang akan diubahkan dalam hidup kita. Dan mari kita sama-sama mau belajar membuka hati kita untuk apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan mengingatkan apa yang harus kita bereskan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan juga akan membawa kita untuk semakin menjadi pribadi yang radikal di dalam Tuhan, dibawa Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, dan dibawa Tuhan untuk semakin mengenal, melakukan kehendak Bapa. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bersaksi atau juga ingin menyampaikan feedback-nya dari sharing firman Tuhan hari ini. Saya persilahkan untuk membuka mic. Ya, saya ya. Ya, silakan Tante Afi. Ya, selamat pagi semuanya. Dan selamat pagi ya buat Pendeta Tony. Saya bersyukur buat hari ini saya firman Tuhan begitu memberkati saya luar biasa. Apa yang saya tidak pernah selama ini yang saya tangkap tadi, bahwa memikul salib itu seperti apa sih gitu. Meskipun pelayan, ternyata di dalamnya itu juga masih ada hal-hal lain yang perlu kita betul-betul mengerti tentang firman Tuhan, supaya kita jangan seperti Yudas. Dan saya bersyukur hari ini juga saya luar biasa ya. Saya bilang saya nambah pengetahuan lagi tentang apa yang saya dapatkan selama ini, bahwa pelayan bukan saja kita artinya ini loh aku sudah melayani apa segala macam. Ternyata di dalamnya itu masih perlu kita lebih waspada lagi bagaimana sih memikul salib yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, bukan sekedar merenungkan dan yang lain-lain. Aku sudah terus berjalan, tetapi kita terus waspada bahwa ada ragi-ragi lain yang ada di dalam kehidupan kita yang terus mau membuat kita jauh daripada itu. Jadi kita harus terus betul. Jadi terima kasih Pak Pendeta Tony yang hari ini saya sangat diberkati ya, luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati Bapak lebih lagi. Ya, itu aja dari saya. Baik, terima kasih Tante Afi. Ya, mari kita sama-sama menjadi pelaku firman ya. Tuhan telah memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita berproses. Mari kita sama-sama menjalani proyek ini. Puji Tuhan. Di sini juga ada chat dari Tante Oli bahwa catatannya hal kecil yang tidak diselesaikan akal fatal akibatnya. Berarti kita harus belajar menyelesaikan apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita sehingga tidak menjadi fatal. Di sini juga ada permohonan, mari kita dukung terus pembangunan gereja di gereja GBI Kabupaten Sumbawa NTT ya, pelayanan dari Pak Damianus. Mari kita sama-sama mau terus saling mendukung dalam doa, bahkan juga mungkin Bapak Ibu tergerak untuk membantu dalam bentuk dana, juga mungkin bisa nanti menghubungi beliau gitu kan untuk menyalurkan dananya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bertanya boleh, masih ada beberapa menit untuk kita sama-sama sharing pada hari ini. Apakah ada? Ya, baik. Saya percaya akan ada kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan melakukan terobosan-terobosan hidup dalam hidup kita, bahkan juga kesaksian bagaimana Tuhan mentransform hati kita. Baik, selanjutnya karena waktu kita yang terbatas, saya serahkan kepada Kak Jim. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sangat diberkati pagi hari ini, baik dalam doa-doa kita dan juga dalam pengajaran yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, nah, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Tony yang kembali bersedia melayani kita pagi hari ini ya. Di sana waktu Indonesia Barat ya, lebih pagi. Makanya tadi sempat bilang malam, karena memang masih malam sana ya. Puji Tuhan, ya, tentu akan kita bertemu lagi ya, entah lewat online atau suatu saat bisa lewat onsite ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini akhir pekan, mari kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ya, juga perjalanan Tante Betty kita doakan semua tiba dengan selamat ya. Dan juga mungkin yang lain yang ada aktivitas, kita berdoa supaya semuanya lancar. Apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Yang penting jangan sampai kita jadi Kristen Yudas. Waduh, ngeri ya, Kristen Yudas. Ya, cuma nggak ada yang mau pakai nama Yudas ya, Pak. Nama Yudas bagus ya. Ya nggak usah lah ya. Nanti ingatnya Yudas Iskariot, padahal ada juga Yudas murid Yesus yang satunya. Ya, puji Tuhan, kita buka kamera kita semua. Lalu kita mau ucapkan satu kalimat, bersukacita dan antusiaslah di dalam Tuhan. Bersukacita dan antusiaslah di dalam Tuhan. Ya, silahkan dibuka kamera-kameranya dan mic-nya. Kita ucapkan sama-sama di akhir pekan yang indah ini. 1, 2, 3. Bersukacita dan antusiaslah dalam Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Selamat pagi. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Tuhan memberkati Pak Tony. Semoga satu waktu bisa ke Berau. Haleluya. Insya Allah. Ya. Ya, baik. Puji Tuhan, saya izin live dulu ya.
Mau Selamat siap-siap pagi, juga. Tante. Tuhan berkati. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Baik, selamat siang semuanya. Selamat Oh, sudah selamat siang di pagi. sini. Pagi. Kacau. Selamat pagi. Bagus. Mohon maaf ya, karena sering menyapa anak-anak di siang hari. Selamat Oke, pagi. sampai jumpa lagi. James, Vali, semua. Ya, Bye-bye. terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Ya.